Mereka itu ketika hubungan badan, mereka itu membayangkan lagi hubungan badan dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Ini mohon maaf, memang faktanya seperti itu. Saking kacaunya nih sekte sesat tersebut. Halo sekalian, welcome back di Oscar Story. Di Oscar kali ini kita akan membahas sebuah sekte sesat guys ya. Sekte ini berada di luar negeri ya, di Amerika Serikat. Dan sektenya ini bernama Sekte Children of God, yang artinya anak-anak Tuhan guys. Dan sekte itu sendiri kita tahu sebuah perkumpulan ya, atau gerakan dari kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari kelompok utamanya, dari kelompok besar mayoritasnya ya. Jadi misalnya ada kelompok dari agama tertentu gitu kan, ini ada kelompok lagi dalam agama tersebut. Dan mereka dalam kelompok ini memisahkan diri, si sekte ini, karena mereka tahu nih mereka ini sesat. Mereka ini lebih memilih untuk memisahkan diri saja, untuk tidak melanggar di kelompok besarnya itu sendiri ya. Dan untuk sekte Children of God ini, mereka ini sudah menjadi ancaman di Amerika sana guys. Khususnya warga di sana yang beragama Kristen. Sudah banyak memberikan ancaman ketentraman agama Kristen dan Katolik di sana guys. Bahkan Kejaksaan Agung di negara Amerika Serikat di sana itu udah melarang guys, buat siapa saja yang masih melakukan kegiatan di sekte tersebut, apalagi di gereja-gereja agama Kristen ini, mereka akan dihukum guys, dihukum penjara dan tentunya didenda ya. Karena sekte sesat ini, Children of God ini udah meresahkan banget ya, seperti gue bilang tadi di awal ya, udah memberikan ancaman ketentraman agama Kristen di sana. Karena mereka ini itu punya banyak banget kasus ya, terutama di kasus-kasus pelecehan seksualnya guys ya. Karena mereka ini itu mewajibkan hubungan sedara ataupun incest guys. Mereka ini menghalalkan tuh, bahkan mewajibkan. Pendiri sekte sesat ini itu bernama David Brandberg ya, yang berasal dari Hunting Beach, California guys, pada tahun 1968. Awalnya si David Berg ini adalah seorang pendeta dari aliansi misionis agama Kristen di sana guys. Dan si David Berg ini itu menyebarluaskan ajarannya sekte tersebut. Itu awal-awal itu lewat surat edaran ataupun surat kabar ya. Dan mereka ini kayak memberikan brosur-brosur di jalan gitu kan. Jadi semacam kayak MLM guys. Ketika ada anggota yang sudah direkrut, anggotanya itu wajib lagi tuh menyebarkan brosur-brosurnya sampai anggotanya itu benar-benar banyak. Dan pada tahun 1970 ini sekte tersebut ini makin besar, anggotanya pun makin banyak. Karena anggotanya ini makin banyak, banyak juga tuh anggotanya yang menyimpang dari ajaran agama Kristen itu sendiri. Dan sempat sekte tersebut ini ganti nama menjadi namanya itu The Family of Love pada tahun 1977. Sampai akhirnya si David Berg ini, pendiri sekte sesat tersebut, itu meninggal dunia pada tahun 1994. Dan pada tahun 2024 sampai sekarang ini, mereka itu punya pimpinan yang baru bernama Karen Jerby. Dan sampai sekarang sekte ini yang bernama Children of God itu masih ada sebenarnya, masih eksis. Cuman di Amerika Serikat aja tuh yang sudah dilarang, karena emang pemerintah di sana itu sangat tegas banget memberikan hukuman penjara dan denda. Tapi di dunia, khususnya itu di negara-negara lain, sekte sesat ini masih beredar tuh, masih banyak beredar ya. Terutama di negara-negara Asia seperti negara Jepang, dan kabarnya itu di Thailand ya. Mereka itu sempat tuh mendirikan markas besar di Thailand ya. Setelah mereka itu diusir dari Amerika Serikat karena dilarang keras, mereka itu mendirikan markas di Thailand. Bahkan ada beberapa kabar yang menyebutkan bahwa anggotanya itu ada juga yang orang Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan membahas fakta-fakta yang sangat menyesatkan dari sekte Children of God ini guys ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya guys. Bareng gue Darman Asgul, simak dan tonton video ini sampai habis. Oke, di fakta yang pertama ada sebuah fakta yang sangat menyesatkan sekali. Fakta yang pertama, mereka mewajibkan hubungan badan ya. Jadi hubungan seksual di sana itu udah menjadi kewajiban utama. Karena mereka ini percaya bahwa kepuasan diri adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Dan mereka ini menganggap bahwa kepuasan diri itu nggak ada batasan waktu dan tempatnya. Jadi ya bebas-bebas aja. Mau kapan aja, nggak ada batasan waktu, mau di mana aja, nggak ada batasan tempat. Dan mereka menjadikan alasan hubungan badan ini sebagai ibadah agar dekat dengan Tuhannya, semakin dekat dengan Tuhannya. Ini saking parahnya ya.
Dan bahkan saking parahnya, saking gilanya, ini mohon maaf banget nih, mereka itu ketika hubungan badan, mereka itu membayangkan lagi hubungan badan dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Ini mohon maaf, memang faktanya seperti itu. Saking kacaunya nih sekte sesat tersebut. Dan di fakta yang kedua, itu mereka itu memperbolehkan hubungan incest guys ya. Jadi hubungan saudara ya, satu keluarga. Mereka juga menganggap hubungan incest ini adalah anugerah dari Tuhan guys. Bahkan mereka juga mempercayai bahwa hubungan dengan keluarga, hubungan badan dengan keluarga, itu bahkan membawa anugerah juga ke keluarganya ya. Karena percaya di awal tadi hubungan incest adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan si David Berg itu sendiri, pendiri sekte sesat tersebut, itu udah melakukan hubungan badan sama putrinya sendiri ya, sama anak gadisnya sendiri. Dan bahkan si David Berg ini saking gilanya, dia ini nyesel banget udah gak melakukan hubungan badan sama ibunya. Ini gila banget nih. Dan fakta yang ketiga, si David Berg ini, pendiri sekte Children of God, itu dia ini membuat komik porno ya. Dan komik porno tersebut dijadikan sebagai kitab suci sekte tersebut guys. Saking gilanya nih. Jadi kitab sucinya anggota-anggota dari sekte si David Berg ini ya. Bahkan isi gambar komiknya itu kacau-kacau. Gambarnya itu berisi malaikat Jibril sedang melakukan hubungan badan. Ini maaf lagi ya, mohon maaf ya, sama Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Ini gila banget si David Berg ini. Pantesan di Amerika Serikat dia diusir ya. Dan sekte tersebut sudah dilarang juga di Amerika Serikat. Bahkan sudah diberlakukan aturan ya, siapa saja yang masih melakukan kegiatan di sekte tersebut itu akan dihukum berat guys. Dan di fakta yang keempat, si David Berg ini mewajibkan anak-anak anggota dari sekte dia, itu anak-anaknya disuruh melakukan hubungan badan juga guys, padahal masih kecil-kecil anaknya ya. Karena David Berg ini berpendapat, katanya kalau anak-anak itu secara alami itu bakal tumbuh dewasa juga. Kenapa kita nggak percepat aja pertumbuhan dewasa mereka dengan cara memperbolehkan dan mewajibkan hubungan badan di anak-anak anggota tersebut? Ini gila banget, kacau parah nih pola pikir dia guys. Bahkan si David ini mewajibkan anak anggotanya yang berusia 12 tahun itu harus sudah punya anak guys. Karena memperbolehkan hubungan badan di usia anak-anak ya. Di usia 12 tahun ini udah diwajibkan suruh punya anak sama si David Berg ini. Dan fakta yang keempat, ini mohon maaf sekali lagi ya, si David Berg ini itu udah meramalkan bahwa Tuhan Yesus itu akan kembali pada tahun 1993. Dia ngeramalin tuh ya, katanya Tuhan Yesus akan turun kembali ke bumi pada tahun 1993. Dan sempat juga tuh dia meramalkan kiamat ya. Dan itu pun ramalannya ya nggak terjadi lah. Emang gila aja otaknya si David Berg ini. Dan sampai akhirnya si David Berg ini meninggal dunia pada tahun 1994. Setelah dia meramalkan bahwa Tuhan Yesus akan kembali pada tahun 1993. Beda 1 tahun dia langsung meninggal dunia guys. Mungkin langsung kena ajab dia guys ya. Oke sekalian, cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang sekte sesat yang bernama Children of God ya. Terutama kepada pendirinya yang bernama tadi David Berg ya. Ini gila banget nih orang nih ya. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini di tema horor, kalian langsung subscribe aja guys channel ini guys. Karena kedepannya channel ini akan banyak banget, kita akan kupas cerita-cerita horor, kejadian-kejadian horor, ataupun seputar dunia kriminalitas guys. Seperti bahasan kita tadi ya, sekte sesat tersebut merupakan kriminalitas. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.